dan kerjasama yang efektif. Melalui pelatihan ini, diharapkan lahir pemimpin muda yang cerdas, berwawasan global, dan siap menyongsong menghadapi tantangan masa depan untuk menyongsong terwujudnya generasi emas yang memiliki integritas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam seluruh program yang ada, yang dijabarkan dalam program kerja OSIS SMP Negeri 3 Pati tahun periode 2024-2025. 4. Hasil keputusan rapat bersama pengurus OSIS periode 2023-2024 dan 2024-2025. Dasar kepemimpinan OSIS SMP Negeri 3 Pati tahun periode 2024-2025 adalah membangun pemimpin cerdas berwawasan global untuk menyongsong generasi emas. Jenis kegiatan. Adapun jenis kegiatan latihan dasar kepemimpinan ini meliputi 5 materi, yaitu leadership kepemimpinan, peraturan baris berbaris dan TUS. 3. Tata kelola administrasi organisasi. 4. Dinamika kelompok melalui games dan kerjasama. 5. Penguatan karakter profil pelajar Pancasila. Peserta kegiatan. Adapun peserta kegiatan latihan dasar kepemimpinan OSIS untuk 2024-2025 adalah siswa-siswi yang telah terpilih sebagai OSIS, yang mana berjumlah sekitar 61, yaitu 56 dari 64 tahun 2024-2025 dan 5 inti OSIS dari 2023-2024. Adapun kegiatan ini dilaksanakan dari Sabtu 23 November 2024 hingga Minggu 24 November 2024 di SMP Negeri 3 Pati. Demikian laporan Ketua Panitia Kegiatan LDK OSIS 2024-2025. Adapun diharapkan kegiatan ini dapat membawa hal positif serta meningkatkan kemampuan pengurus OSIS untuk terus berperan aktif dalam merealisasikan aspirasi dan juga ide. Kami mohon Bapak PLT Kepala SMP Negeri 3 Pati berkenan membuka kegiatan. Pati 23 November 2025, Loveta Herisha selaku Ketua Panitia LDK 2024-2025. Terima kasih. Latihan dasar kepemimpinan OSIS SMP Negeri 3 Pati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Urip selaku Wakil Bidang Sarana Prasarana, Pak Juwarto dan Bu Cici Wakil Bidang Kesiswaan, anak-anakku semuanya, pengurus OSIS 2023-2024 dan pengurus OSIS baru periode 2024-2025. Siap. SMP 3. Jaya sepanjang masa, yes. Ya, itu pertama pembuka saya. Mengapa beda dengan yang lain? Ketua panitianya memberi sambutan, ya oke. Kemarin WA saya, Loveta itu, nomornya baru. Yang saya kagumi dalam hal menuangkan pikiran. Ini tidak anak SMP, harusnya sudah mahasiswa. Karena menguraikan idenya itu runtut sekali. Bagus kalau kita kembangkan. Maka kemarin menulis cerpen juara 2 ya. Nah, nanti termasuk di profil pelajar bernalar kritis. Bernalar kritis.
bagaimana menuangkan pikiran ke dalam tulisan. Hebat, bagus. Kembangkan Pancasila dan kita selalu mendengung-dengungkan sila pertama, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa. Maka kita bersyukur, selalu ingat untuk selalu bersyukur, karena yang hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya. Yang kurang hanya satu, wajahnya kurang senyum. Ya, maklum ya, belum makan siang ya. Belum? Ya, nanti tunggu ada makan siang gratis. Ada ya? Tapi bayar sendiri kelihatannya. Kemarin saya lihat proposalnya kan bayar sendiri. Ya. Ini sekaligus saya mohon maaf pada anak-anakku. Ya. Mohon maaf, LDK malah siswanya iuran. Mohon maaf. Tahun depan insya Allah dibiayai dari bos. Ya. Dari bos siap mendanai, kelihatannya nilainya sampai belasan juta. Kalau kamu kemarin berapa itu? 7 juta ya? 7 juta itu sekolah berapa, kamu berapa? Kalau bisa ini kegiatan untuk anak-anak supaya bisa didanai dari BOSP. Semoga tahun depan bisa terrealisasi. Nunggu kelas 9 lulus ya. Iya tak? Nunggu kamu lulus biar besok dianggarkan di sekolah. Yang kelas 7 nanti bisa menikmati lagi kalau terpilih di kepengurusan OSIS. Nah, anakku, mengapa ini perlu latihan dasar kepemimpinan? Kalau di SMP 3 sangat penting, karena anak-anak di sini potensial. Kalau tidak dipupuk, potensinya tidak berkembang. Maka perlu ada pelatihan. Tadi materinya banyak sekali. Saya kemarin sudah senang nanti. Wah, memberi materi kepemimpinan. Nanti malah penguatan profil pelajar Pancasila. Mestinya ahlinya Pak Juwarto. Pak Juwarto itu pengajar praktik, Pak Ono itu apa? PLT aja ya, PLT. Belum guru penggerak, belum pengajar praktik, belum fasilitator. Tapi nanti kita olah. Yang penting praktek keseharian, gitu ya. Praktek keseharian nanti kalau saya pas mengisi. Nah, anak-anakku, ini potensi kalian perlu dipupuk, perlu dikembangkan. Ya, perlu dikembangkan supaya tumbuh. Dan mungkin di antara yang ada di ruangan ini nanti akan menjadi pemimpin hebat. Ya, pemimpin hebat. Nanti diberi modal dasarnya. Nanti kalau sudah menjadi pemimpin bagaimana? Ingat di profil pelajar Pancasila. Ya, nanti kita kupas nanti di sana. Ya, anak-anakku ya. Nah, latihan dasar kepemimpinan ini untuk di SMP 3 modelnya menginap ya. Jadi nanti anak-anakku semalam tidak bersama siapa yang anak mama, siapa ini? Ada? Tidak ada ya? Di rumah tidur sendiri atau bersama mamanya? Masih ada yang dengar namanya ya? Ada ya? Oh, tidak mau ngaku ini. Ada? Talita? Oh iya. Ya, kalau malam tidak tidak bisa tidur. Wah, nanti malam harus tidur bersama teman-temannya. Ini untuk melatih kedewasaan kalian. Ya. Meskipun hanya Sabtu dan besok saja, manfaatkan untuk menggembleng diri kalian menjadi calon-calon pemimpin. Bagaimana menjadi calon pemimpin, anak-anakku? Paling
Tidak, ini kalau di organisasi setingkat OSIS, ini ketua OSIS, ini harus apa ini? Mengkoordinasikan berapa anggotanya ya? 64. Banyak sekali. 64 juga ada 64 pendapat. Harus bisa koordinasi, harus bisa kompak. Nah, ini kesempatan pengurus OSIS untuk bisa hidup di dalam organisasi itu dengan kompak. Apa artinya kompak? Keputusan organisasi kita kerjakan, kita laksanakan bersama. Kalau tadi ada 64 usulan, 64 pendapat, tapi yang mengerucut satu, 64 orang harus siap melaksanakan keputusan. Tidak ada yang ke kiri ke kanan, lurus, satu komando ketua OSIS. Ada grup WA-nya? Ada. Kalau ada informasi segera kompak. Kalau kompak senang nanti, ya. Jangan ada yang merasa tersisihkan. Pendapat saya tidak pernah diterima. Saya tidak mau. Tidak boleh. Ya. Jadi kompak dulu. Yang berikutnya, kalian harus bisa menyadari saya hidup di organisasi, berarti kepentingan pribadi didahulukan apa dikalahkan? Ya, diutamakan kepentingan organisasi. Rapat, selesai sekolah Sabtu sore atau Sabtu siang begitu, ada acara, yang satunya udan kok, udan tiga masalah. Tidak, sudah ada satu komando siap melaksanakan bareng-bareng, ya. Terus buatlah organisasi ini menyenangkan, ya, menyenangkan. Jadi jangan seperti siang ini tegang semua, ya. Atau karena takut dengan saya, saya berubah, saya senyum-senyum terus nanti. Ya, yang gembira, ya, gembira, penuh dengan senyuman, jangan cemberut. Tapi ya maklum, ini saatnya pulang, di rumah sudah saatnya istirahat. Iya betul. Kalau di rumah harus istirahat ya. Anak-anak ini istirahat. Anak-anak di sekolah sampai sore terus, Pak. Sampai sore? Oh gitu ya. Ya. Jadi utamakan di organisasinya. Silahkan nanti buat program, terus dicocokkan dengan program sekolah, diskusi dengan Pak Ju, cocok apa tidak. Nah, seperti kemarin ada event Hari Pahlawan, ya, Hari Pahlawan. Terpaksa dari Bapak Ibu Guru tunda dulu, jangan terlalu banyak event, anak tidak terurus nanti malah banyak kejadian. Jadi saya trauma juga kejadian kemarin, menghabiskan energi sampai berat badan saya turun drastis, tidur tidak bisa nyenyak, ya. Banyak ditanya orang, ya. Alhamdulillah sudah membaik. Terus pesan juga pada anak-anakku, pengurus OSIS ini sebagai pionir, sebagai teladan juga, harus bisa menjadi virus. Virusnya
kebaikan. Siap ya? Jangan virus yang jelek, virus kebaikan. Ini ada 62 banding anak 928. 928 berarti satu anak bisa menyebarkan virus berbanding berapa itu? 900 bagi 60 hampir 15 ya. Satu anak 15 atau paling tidak anak-anak yang di sini mengondisikan. Jadi kalau ada anak mungkin berbuat negatif, setidak-tidaknya diingatkan dan sebagainya. Karena di antara kalian ini ada anak-anak yang belum bersikap positif. Perlu di antaranya kalau pas dikumpulkan rame terus ya. Ini kesempatanmu membawa virus kebaikan, paling tidak dikandani, diingatkan supaya seperti yang dibacakan Loveta tadi, menjadi sekolah ini ada kemajuannya. OSIS mau berkontribusi seperti itu. Jadi tidak hanya kepala sekolahnya yang mikir, OSISnya juga kepingin memajukan sekolah. Ini nanti kalau jadi kolaborasi bagus lagi itu SMP 3. Yang jelas ikhlas ya Taya, ikhlas ya. Jadi kalau mau memajukan ikhlas, buatlah itu. Jadi kalian virus-virus kebaikan dan menjadi teladan, bisa dicontoh. OSIS tidak bisa dicontoh, wah nanti gosipnya kemana-mana. Apa minimal? Disiplin, terus rapi juga ya, rapi, berpakaiannya juga rapi. Anak cerdas, anak pinter selalu ingin mengoreksi dirinya. Pantas tidak saya begini? Inginnya tampil rapi ya, rapi. Beda dengan anak yang tidak atau kurang cerdas. Anak yang kurang cerdas malah menunjukkan ketidakcerdasannya. Guru sudah hafal, anak kalau banyak tingkah ora patek pinter, pulang bajunya dikeluarkan, wes paling dodo ora patek pinter mesti. Pernah menjumpai mantan pengurus OSIS ini baju sengaja dikeluarkan? Siapa yang pernah melihat pakaian OSIS begitu kan? Pernah tak? Sengaja kamu keluarkan tak? Nah, karena apa? Ingin mengoreksi dirinya, ingin menunjukkan saya orang yang selalu mengoreksi diri. Pasti menurut saya orang pintar. Beda dengan orang yang kurang pintar. Pasti polanya malah justru menunjukkan dia itu anak yang kurang pintar. Dari segi berpakaiannya, dari perilakunya. Maka jangan kamu, jangan menunjukkan malah ketoknya wong ra pinter. Tunjukkan rapi. Itu nanti penilaian Bapak Ibu guru pasti punya kecerdasan yang baik. Kira-kira begitu ya Pak Suyoto. Kalau mungkin pas olahraga begitu juga ya. Anak-anak yang rapi biasanya kok malah anak-anak yang pintar. Beda dengan anak yang lomprot. Pakaiannya disetrika rapi sekali. Ya. Termasuk ini anak-anak putra. Kalau aturannya kita berapa Pak? 321 ya. Ada yang lebih dari 3? Minimal sama dengan PLT-nan begitu. PLT ini tak ukur
kelihatannya dua 1,5 ini. tidak terbiasa gondrong. Kalau ada rambut kok sampai ngerepet telinga ini sudah mulai tanda-tanda sudah tidak nyaman, inginnya pendek. Ikuti aturan, ini juga tanda-tanda anak pintar juga ya. Kira-kira begitu ya lagi ya. Jadi tunjukkan kalian berbeda dari yang lain karena orang-orang pilihan ya. Siap mengikuti LDK? Siap. Siapnya kurang senyum. Siap mengikuti LDK? Siap. Nah, dengan senyuman difoto mas. Pas siap begitu difoto dengan senyuman apa tidak? Ya, anak-anakku, semoga Sabtu dan Minggu meskipun penggemblengannya hanya dalam kurun waktu berapa jam, semoga bisa anak-anak tercerahkan menjadi seorang pemimpin ya, jadi seorang pemimpin. Begitu sambutan saya, nanti malah saya tidak, aktivitas saya terkurangi nanti ya. Ini sudah semalam tidak tidur Pak Ju. Jadi saya selesai Jumatan berangkat ke Jogja, jemput anak saya pukul 12 malam, tidak kuat, ngantuk. Saya tidur di pom bensin Kudus, 1:30 bangun, mau berangkat lagi, ternyata bannya kempes, mateng ya. Cobaan, akhirnya ganti ban serep. Wah, ternyata berat juga jadi tukang tambal ban. Sampai di pom bensin Karawang, untungnya masih ada buka, saya tambalkan di situ. Pulang 2:30, 2:30 sudah tidak tidur lagi sampai sekarang. Niat saya tadi menengok anak-anak LDK di Jolong, pengennya tidur di mobil, malah ikut kegiatan juga, turun terus ke sini lagi. Ya kok ya bisa berbarengan ini loh, rencananya gimana ini? Ya, kok bisa bareng? Itu ya, karena minggu depan sudah ulangan. Semoga bisa terlaksana dengan baik ya, oke ya. Semoga bisa mengikuti, sehat walafiat, terus bisa istirahat ya. Jangan tidak istirahat, jangan dipaksa seperti saya. Kalau saya paksa ini, harus bisa melek. Nah, meskipun ngantuk, masa kritisnya sudah lewat. Ya, kalau sudah ngantuk, begitu kan anak-anakku ya. Kalau belajar pegang buku biasanya apa? Penyakitnya kan kumat ya, menguap, ngantuk, bosan ya. Itu masa kritis. Kalau kalian bisa melewati masa kritis, kalian nanti akan bisa mencegah ngantuknya. Kalau dituruti, ngantuk, menguap, lalu tiduran, bablas ya, bablas. Lewati masa kritis itu, nanti kalian akan ceria lagi ya. Belajar begitu ya, belajar harus begitu, harus yang kuat. Kalau saya belajar itu semua buku saya tumpuk sekian, kalau pas ulang gitu semalam harus habis terbaca, harus habis terbaca ya. Karena saya khawatir besok tidak bisa, bahaya kalau tidak bisa. Niat saya menguasai materi, harus terbaca ya, sampai tidur pun bukunya berserakan di kamar, di kasur itu. Oh, kalau saya tidak kasur nih, tikar, tidak punya kasur dulu, berserakan. Makan
berhadapan dengan buku. Ini yang belum dimanfaatkan anak-anak sini, berbeda dengan anak Semarang. Kalian antar jemput di mobil manfaatkan untuk membaca. Diboncengkan sambil baca. Jangan membaca WA, baca buku. Ya, itu literasi penting. 5 menit kalian membaca lebih terkesan di sini daripada duduk tenang di meja belajar berjam-jam. Kamu akan tidur, ada waktu 5 menit bawa buku, tapi membacanya jangan begini ya, merusak mata. Baca sambil tengkurap, baca. Manfaatkan 5 menit. Nanti bangun tidur, yang kamu baca itu apa? Ingat. Daripada tadi loh, di meja belajar. Ada yang pernah belajar melihat tulisan-tulisan yang ramudeng karepe. Karena apa? Bayangannya kemana-mana. Pernah? Pernah begitu? Pernah enggak? Pernah ya? Enggak pernah? Pernah, sering. Katanya menelengi huruf per huruf yang ramudeng karepe. Kita yo matanya ikut bergerak kiri ke kanan gitu. Tapi tidak tahu apa maksudnya. Berbeda akan tidur bawa buku. Dapat selembar itu malah masuk. Makan sambil baca, itu nikmat itu. Ya, manfaatkan membaca, penting sekali membaca. Ya, ini anak-anak OSIS harus beda, lebih pandai dari yang lain. Siap ya? Siap. Nah, siap ya. Itu aja sambutan saya. Kalau ngomong buta karuan ini. Sekaligus membuka ya, atau sekaligus memberi materi. Iya, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, anak-anak pengurus OSIS peserta LDK ini semoga bisa mengikuti dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan LDK OSIS SMP Negeri 3 Pati tahun 2024-2025 saya nyatakan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila tutur kata saya mungkin menyinggung, tapi maksud saya tidak untuk menyinggung, untuk memotivasi kalian supaya tumbuh potensi-potensi hebat dari diri kalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda serta latihan kepada Bapak Suwono SPD MPD selaku PLT Kepala SMP Negeri 3 Pati berkenan menyematkan tanda peserta kepada perwakilan OSIS SMP Negeri 3 Pati. Kelihatan saya, tidak mau kacamata. Biar begitu ya. Siap. Ya. Nanti pulang Pak tidur sini. Rumahnya dekat. Iya. Kita juga tidur.
Pembacaan doa. Mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur yang kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah, atas segala nikmat, rahmat, dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat kesehatan, waktu, dan kesempatan ini, ya Allah, Engkau anugerahkan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul dalam acara ini dengan penuh semangat dan harapan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memohon kepadamu, limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu kepada kami semua yang hadir di sini. Berikanlah kelancaran dan keberkahan dalam kegiatan ini, ya Allah, sehingga setiap langkah kami dalam menjalani latihan dasar pemimpinan OSIS ini dapat mendekatkan kami kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kegiatan ini sebagai sarana pembelajaran yang bermanfaat bagi kami. Bukakanlah hati dan pikiran kami agar dapat menerima ilmu, pengalaman, dan wawasan yang baru dengan mudah. Jadikanlah kami pemimpin yang bertanggung jawab, berintegritas, dan mampu membawa perubahan yang positif bagi lingkungan kami, terutama di sekolah yang kami cintai ini, SMP Negeri 3 Pati. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, bimbinglah kami untuk senantiasa menjaga semangat kerjasama, persatuan, dan keikhlasan dalam setiap aktivitas kami. Jauhkanlah kami dari sifat sombong, malas, dan sifat yang merugikan diri kami sendiri maupun orang lain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami memohon ampun atas segala dosa dan kekhilafan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa semua orang yang telah berjasa dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua, siswa yang menghormati guru, dan individu yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah keberkahan kepada SMP Negeri 3 Pati, tempat kami menimba ilmu dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Jadikanlah sekolah kami tempat yang penuh dengan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan keberhasilan. Bimbinglah para guru kami dalam mendidik dan membimbing kami dengan sadar dan ikhlas. Ya Allah, kami juga memohon perlindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala bahaya, hambatan, dan rintangan dalam kegiatan ini. Jadikanlah acara ini berjalan lancar dari awal hingga akhir, dan kembalikanlah kami ke rumah masing-masing dengan selamat, membawa ilmu dan pengalaman yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Penghormatan umum. Pada pembina apel. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Gerak. Dilanjutkan materi pertama yang akan diberikan oleh Bapak Suhono.
ngajaknya itu ngajak menggunakan teori konektivisme. Tahu? Belajar konektivisme. Siap mendengarkan saya? Artinya saya mengajak kalian untuk selalu mendengarkan kata-kata saya supaya nanti terbentuk pemahaman di apa ini kalau saya di otak kita ya, di otak kita. Maka kita menggunakan teori konektivisme bahwa pengetahuan itu terekam di mana? Di otak. Betul? Pernah melihat di otak? Pernah melihat otaknya? Ada pengetahuan? Ada? Tidak ada. Di sana itu tempatnya memori. Jadi ini memori kita di sini, disimpan di sini. Ada dosen bahasa Inggris kecelakaan, kepalanya terbentur. Apa kejadiannya terus? Bahasa Inggrisnya hilang, lupa semua, karena memorinya rusak. Memori kalau ditiru oleh orang Amerika kira-kira seperti apa itu? Timotius apa ini yang pengusaha komputer apa? Yang untuk menyimpan memori itu apa namanya? Hah? Apa? Di komputer dulu? Hah? Di komputer kok? Hah? Apa? Harddisk. Simpan. Nah, kira-kira kita itu dulu waktu lahir sudah punya pengetahuan? Belum. Kamu seperti tapi komputer nih, jangan kamu seperti ya, maaf. Komputer itu yang meniru kita. Jadi komputer belum diapa-apakan ya hanya barang. Supaya bisa, maka perlu diapakan? Diinstal. HP-mu kosong, tidak punya apa-apa, buka apa? Play Store, masukkan aplikasi, baru bisa. Kamu juga begitu, lahir amal, kok bisanya berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, ada gurunya dulu. Ada gurunya enggak? Hah? Kok bisa tiba-tiba berbahasa? Hah? Apa langsung diturunkan dari Gusti Allah? Bisa begitu? Hah? Dari mana? Kok bisa? Ini berpikir loh nanti loh. Ini baru dasar dulu, nanti ke situ. Hah? Pengalaman? Ayo kira-kira eleng-eleng zaman bayi kan? Ingat gak? Ingat? Udah ingat? Nah ini batin saja. Saya kok tiba-tiba bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Indonesia. Yang merekamnya di memorimu siapa dulu? Orang tua. Hah? Apa? Contohnya apa? Kegiatannya apa? Hah? Diajak ngomong itu terekam. Seandainya kamu kecil, bayi itu terus dibawa ke Inggris, kira-kira kamu bisa bahasa apa? Yakin? Hah? Yakin? Yakin? Bisa? Bisa? Yakin bisa? Hah? Yakin. Sebabnya apa? Kamu tadi loh, komputer yang mencontoh kamu belum ada apa-apanya, terus dimasuki di lingkungannya pakai bahasa Inggris, yang masuk ke sini Inggris terus.
Tapi kalau sudah seperti kamu ini dibawa ke Inggris, kesulitan nggak kira-kira? Hah? Mengapa sulit? Hah? Tidak terbiasa, apalagi? Nah, ini menurut teorinya di sini sudah terpola bahasa Indonesianya, maka belajar bahasa Inggris yang betul bayi gawonen rono. Atau kalau tidak, kamu dibawa ke sana, terus lingkunganmu bahasa Inggris, kamu kalau tidak mengikuti, tidak ada yang bisa berbicara dengan kamu. Maka sebetulnya belajar bahasa taruh di lingkungannya. Maka seperti Bu Aita kalau ngajar itu Inggris terus atau campur bahasa Indonesia? Inggris terus ya? Atau campur? Campur? Banyak Inggrisnya? Banyak Inggrisnya. Kamu harus komunikasinya dengan bahasa Inggris. Mungkin ini besok ada yang mengambil jurusan bahasa Inggris. Kalau saya waktu kuliah, orang bahasa Inggris komunikasi dengan siapapun, dengan para mahasiswa temannya harus berbahasa Inggris. Pakai bahasa yang lain tidak akan dijawab. Biarkan. Orang belajar bahasa Mandarin juga begitu. Harus di lingkungannya selalu berbahasa Mandarin. Jangan dicampur-campur. Itu untuk berlatih. Kemarin di Al-Azhar itu malah mendatangkan native speaker dari Prancis. Kapan SMP3 mendatangkan native speaker? Ada native speaker dari luar langsung dibawa ke sini. Anak-anak bisa mencoba dialog dengan bahasa Inggrisnya. Nah ini besok yang ke Inggris mau ketemu beliau ngomongin Inggris. Ya, siap aja. Siap ya? Iya, harus bisa berkomunikasi. Ya, pengennya malah komunikasi di video sebagai tugas bahasa Inggris. Ya, jadi konektivisme ya. Jadi kamu nanti kok misalnya lihat orang punya bayi kecil, itu bapak ibunya kan kadang ceriwis. Anak tidak tahu, tapi telinganya merekam, masuk ke otaknya. Lama-lama banyak perbendaharaan kata, vocabnya tambah. Nah itu nanti akan terkoneksi di sini. Nah kamu, saya ajar di sini, saya tidak membawa PowerPoint, tapi kamu harus mendengarkan bahasa saya, ya, supaya terpahamkan. Saya main menggunakan bayangan-bayangan supaya terkoneksi. Siap ya? Nah, sekarang pertanyaan. Ini tujuannya menyongsong generasi emas. Tahun berapa itu? 2005. Mengapa disebut generasi emas? Karena Indonesia sudah waktu itu 100 tahun. Berapa? Karena di tahun itu umur Indonesia 100 tahun. Ya, 100 tahun. Proklamasi ya. Terus disebut emas begitu. Ulang tahun emas ya? Iya. Kalau satu abad itu ulang tahun mas? Kurang tahu? Besok orang nikah dengan kalau 25 tahun namanya apa? Entah nikah perak atau apa itu ya? Kalau 25 iya. Perak emas itu kalau bisa sampai 50 tahun. Jadi sudah nenek-nenek. Kalau saya baru berapa ya? 27 tahun sudah lewat masa peraknya. Biasanya itu kalau bisa utuh sampai 80 semua itu pernikahan emas. Nek apa umur itu ya. Tapi karena kita tidak tahu. Generasi emas karena masa emasnya 100 tahun. Tapi kalian disebut generasi emas. Mengapa? Tahu
Tahun 45 kamu usia berapa besok? Tiga enam ya. Kira-kira sudah mendapat pekerjaan? Sudah sukses? Sudah sukses belum itu? Puncak sukses itu usia 40, 35 sampai 40. Jangan sampai lewat. Jadi tunjukkan besok kalau bekerja mulai awal tunjukkan. Tadi yang saya ngomongkan disiplin, tunjukkan. Bekerja juga bagus. Nanti promosinya usia 40 sudah mencapai puncak karir. Kalau pengusaha ya usahanya sudah mencapai puncak. Tapi kalau pengusaha tidak ada puncaknya, biasanya melebarkan apa? Melebarkan usahanya, melebarkan sayap. Sudah punya di sini, buka nih kono. Seperti apa yang menjamur? Indomaret, Alfamart, ya, penjamuran itu melebarkan sayapnya kemana-mana. Nah, kembali anakku, menyongsong generasi emas. Mengapa disebut generasi emas? Karena kamu termasuk generasi emas tidak tadi nanti tahun 45? Ya, mengapa? Nah, siapa sih bisa? Hah? Saya masuk generasi emas tidak besok? Hah? Wah, PH aku lah, hah? Kenapa kalau kamu generasi emas, kalau saya tidak? Saya sudah pensiun, malah membebani ya. Hah? Ya, terus apa? Ini menjadi generasi emas. Karena nanti berapa ratus tahun lagi baru muncul lagi. Mengapa disebut? Karena Indonesia mendapatkan bonus demografi. Apa tadi? Bonus demografi. Apa bonus demografi? Hah? Anak-anak nanti yang tahun 2045, anak seusia kamu yang saat ini sudah berusia banyak-banyaknya dibanding yang usia saya, lebih banyak kamu. Maka di tahun 2045 anak seusia kamu karena banyaknya, maka ini dididik dengan cara bagaimanapun supaya nanti siap. Sudah mendengar yang disampaikan Pak Menteri yang baru? Belum. Untuk menghadapi generasi emas. Apa? Jadi yang mengikuti. Wah. Anak TK nanti sudah diajarkan matematika. Apa lagi? Apa? Dan apa? Coding itu apa coding? Hah? Belum sampai ke situ. Itu susah, masih susah itu. Tingkatannya tinggi. Coding. Ini jadi komputer itu prosesnya meniru kerja otak kita. Contohnya apa? Nah, ini untung saya guru bahasa, saya cerita akeh. Saya berbicara ini menghasilkan apa? Berbicara ini menghasilkan apa? Suara. Kamu dengar? Dengar. Bentuknya suara. Diproses tidak di otakmu? Diproses apa? Apa? Suara dijadikan apa? Hah? Nah, itu namanya coding. Diproses, nanti diolah di sini itu. Oh, suara itu ada maknanya
dari suara jadi coding begitu loh. Nanti kamu paham mau membalas coding di perintah otak untuk berbicara. Teorinya begitu. Jadi orang ngerti paham terus balas begitu secara otomatis tidak. Sebetulnya di sini ada proses yang luar biasa cepatnya. Ya, nah, nanti ke konektivisme. Bonus demografi. Jadi saking banyaknya anak-anak usia kalian, ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Kalau tidak, kompetisi globalnya kalah. Maka Pak Menteri sekarang TK ajari matematika. Kalau dulu larangan, TK itu ya bermain, nggak boleh diajari berhitung, membaca nggak boleh. Sekarang malah disuruh. Nyatanya bisa nggak kamu waktu TK diajari membaca? Bisa. Belum saatnya. Nggak bisa. Nanti begitu. Anak-anak sekolah diajari tadi mata pelajaran coding dan AI. Apa AI? EA. Hah? Artificial. Nah, kalau bahasa Indonesia kan AI, bukan AI. AI, ya bahasa Indonesia ya. AI. Apa artinya? Artificial intelligence apa? Contohnya? Hah? Hah? Apa itu? Bisa. Kita supaya bisa berkompetisi global saat ini yang paling laris adalah orang-orang pembuat program, pembuat aplikasi, ya. Itu aplikasi adalah kecerdasan buatan termasuk. Dan banyak lagi sekarang nanti kecerdasan buatan. Nanti kalau kalian sudah mendalami itu luar biasa hasilnya. Nah, bisa dipatenkan. Orang yang bisa membuat VA, aplikasi VA itu kira-kira bagaimana itu? Hah? Miliarder atau triliuner? Hah? Miliuner? Triliuner itu. Tinggal menghasilkan satu, hasilnya luar biasa. Pencipta Google gimana? Hasilnya? Iya. Sekali membuat dunia memakai. Dunia itu berapa miliar orang? 8 miliar. Kalau satu orang membuka Google, misalnya ditarif Rp1, setiap mata terbangun dapat uang 8 miliar. Ini yang mau dibangun begitu, ya. Maka besok kalian otak-atik mengenai program. Tapi jangan meniru yang tokoh-tokoh yang sering digembar-gemborkan. Sekolah tidak terlalu penting. Karena apa? Pencipta itu ternyata kuliahnya putus. Dia lebih baik keluar kuliahnya mewujudkan impiannya, menciptakan. Ini harus ditiru loh ya, jangan ditiru. Sekolah penting. Punya ide, gagasan, diwujudkan juga penting. Pas yang tokoh-tokoh terkaya dunia itu mungkin pas menyepelekan kuliahnya karena dia ingin mewujudkan impiannya itu. Ya,
Itu jadi kenapa disebut generasi emas, itu pas tepat di 100 tahun, dan generasi saat ini yang besok tahun 2045 sebagian besar seusia kalian. Inilah yang akan mewarnai Indonesia. Kalau generasimu gagal, ya kita nanti siap jadi apa? Pasar produk asing. Kita tidak bisa menciptakan untuk dijual, untuk diekspor ya, untuk diekspor. Sampai saat ini kita apa? Ekspor atau impor kita? HP yang kita pakai buatan made in Indonesia ada? Hah? Ada? Kendaraan? Ini laptopmu produk mana dong? Made in mana ini? Made in mana? Dibuka bawahnya. Tidak ada. Oh, tidak ada. Banyak sekali produk negara lain. HP yang ada di ruangan ini ada 60. Tidak ada satupun produk kita. Artinya kita mengimpor dari negara lain. Berapa harganya? Kira-kira satunya. HP-mu harganya berapa? Ada yang 4 juta? 4 juta kali 60 berapa? 240. Baru yang ada di ruangan ini loh. Belum yang di jalan-jalan banyak sekali. Wah, kita tersedot ke luar. Kita untung apa? Kita untung apa? Untung apa kita? Hah? Ya untung impornya itu negara minta. Negara minta pajak. Pajak apa? Namanya? Pajak? Hah? Barang dari luar masuk ke Indonesia dipajeki loh, itu negara jalur untung juga. Ini dari di luar misalnya Pak harganya 5 juta, masuk ke Indonesia pemerintah jalur 100% misalnya. Jadi 10 juta bakule adol 5 juta. Nah, yang jelas lagi apa? Mobil ya. Mobil itu mintanya sampai 150%. Nah, karena mobil dari Jepang 100 juta di sana, masuk ke Indonesia paling tidak harganya 250 juta. Negara dapat 150 juta. Ini 150 juta dari banknya siapa? Dari banknya siapa? Pembeli. Orang sing gawe ning kono, pembelinya. Ya. Kalau tidak seperti itu bagaimana kira-kira? Kalau tidak seperti itu, sel, mobilmu apa mereknya sel? Apa itu? Mereknya apa? Toyota atau apa? Daihatsu. Produk mana itu? Jepang. Ya. Produk Jepang. Ada yang produk Indonesia? Ada ini yang dipakai oleh Pak Prabowo itu. Apa? Pindad. Nanti mobil kepresidenan produk lokal, Pindad. Besok para menterinya, para gubernurnya harus produk itu. Tidak boleh produk dari luar untuk menyemangati. Kalau tadi mobil dari luar kok tidak dipajaki yang banyak, nanti mobil dari luar datang ke sini tanpa pajak 150%, pada karo mobil Indonesia, kira-kira sing laris mobil mana? Hah? Podo 100 juta nih milih. Wah, maka sekarang mobil yang dari luar impor itu miliaran di toko.
miliaran. Jadi ning kono ora patek lah, ndak bakal gitu mahal. Nah, anak-anakku, untuk yang ini jadi kita memudar generasi emas. Nah, tugas saya adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Kita sudah bisa ini penguatan profil pelajar Pancasila. Sudah dibaca Pancasilanya. Profil pelajar Pancasila karakternya berapa? Dimensinya ada 6. Terus hafal kabeh. Harus yang hafal 6-6-nya? Ada yang hafal? Oh, itu udah peserta, tidak boleh. Tidak boleh. Ini tak tunjuk siapa yang kira-kira. Siap ditunjuk 6 karakter profil pelajar Pancasila? Siap? Mau ditunjuk duduk ya. Begitu, duduk juga. Duduk enggak? Duduk? Enggak ya? Enggak. Nah, udah sekarang kita tidak model dulu. Ditunjuk enggak. Kita merangkum. Seingat kalian ada berapa nak tadi ya? Apa saja kira-kira? Nah, nanti jari, jangan seperti apa ini di terminal Jakarta, Bandung. Siapa? Tunjuk jari? Tidak ada? Ada yang punya jari? Yo. Betul ya? Mengapa itu yang disebut pertama? Hah? Sudah kamu lakukan? Yakin ada Tuhan? Ada buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Apa buktinya? Hah? Kalau di Islam itu Allah itu punya sifat wujud. Ada? Asmaul Husna kemarin loh. Ada disebutkan wujud. Ada wujudnya? Ada? Ada tidak? Ada tak? Apa? Ada? Ada. Pernah tahu wujudnya? Kenapa tidak? Kok menyebutkan wujud tadi? Ada wujudnya? Ada wujudnya? Ayo berpikir, harus ini yang dipakai yo. Tuhan itu wujud. Ada wujudnya? Ada? Bagaimana? Apa saja? Apalagi? Siapa yang bisa jawab? Ayo berpikir. Kenapa harus begitu? Tuhan di nomor satu kan nih. Beriman, bertakwa harus nomor satu. Wujud kok. Saya tanya wujud kok. Ayo berpikir. Kamu saya ajak berpikir loh. Ayo sampaikan pendapatmu. Bisa menceritakan wujudnya. Yakin bahwa Tuhan itu ada gitu loh. Yakin? Berarti ada wujudnya. Hah? Hah? Tidak terlihat? Yakin? Yakin. Kalau pakai Islam itu dalil aklinya apa? Tuhan itu ada wujudnya. Dalil aklinya apa? Yang kamu duduki apa itu? Ada yang membuat? Tahu siapa yang membuat?
wujudnya mesti ada yang gawe. Allah kira-kira begitu. Bumi diciptakan Allah, pasti bumi itu ada yang membuat. Pasti. Kamu yakin kursi ini mesti ada tukangnya. Tapi kamu tidak tahu tukangnya siapa, ya kan? Tuh. Nah, itu harus diyakini, yakin. Kalau kita lewat beriman, bertakwa, ada peribadatannya juga ya. Yang Kristen juga ada peribadatannya ya. Ada. Ini nomor 1. Kalau Islam sholat beribadah, yang Kristen kebaktian ya, kebaktian ya, kebaktian harus itu. Karena kita mengakui ciptaan Allah, harus beriman dan bertakwa. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Maksudnya apa? Bineka itu apa? Ayo, anak SMP 3. Bineka artinya berbeda, beda. Kebinekaan global maksudnya kita disuruh apa? Hah? Disuruh berbeda-beda. Memang dari dulu kita berbeda. Karena ada perbedaan itu kita harus apa? Hah? Bersatu, menghargai, tidak mengolok-olok. Seperti di sepak bola itu tidak boleh apa itu? Kalau di olahraga, sudah tidak boleh rasis, ya? Tahu rasis? Apa? Hah? Berdasarkan rasnya, hukumannya berat, tidak boleh. Tidak boleh. Ini sudah global, berkebinekaan global. Kalau berkebinekaan tunggal ika, ya Indonesia lokal saja. Beda ras, beda suku, beda bahasa. Kita harus menghargai. Mana yang ada di ANBK Sulingjar, survei lingkungan belajar, siapa? Ada yang ikut? Ada pertanyaan tertentu? Ada. Masa? So, kita disuruh toleransi gitu ya? Ada itu. Dari suku apa? Kalau mayoritas ini terus ada yang masukan siswa yang begitu, kita menghargai semua. Sampai 3 kan macam-macam. Ada suku banyak macam ya. Ada. Agama termasuk apa? Kita menghargai. Nah, agama harus toleransi. Kita sudah toleransi gini kok. Ya, sudah toleransi. Selama ada kegiatan, anak-anak Kristen ikut membantu. Anak Kristen punya kegiatan, teman-teman yang Islam ikut bantu tidak? Ada yang bantu ya? Itu toleransi. Yang kita, ini program pemerintah juga adalah sekolah inklusi. Apa? Tahu? Tahu? Tidak tahu aja? Tidak tahu? SMP 3 itu pernah didatangi dari Jakarta pas saya menghadapi. SMP 3 itu ada sekolah inklusi, ada anak inklusi, anak berkebutuhan khusus. Ada? Kamu lolos enggak kira-kira? Hah? Tidak. Anak inklusi. Ya. Itu termasuk diantaranya keberkebinekaan global. Kita harus menghormati. Jangan apa? Model tren sekarang apa aja?
Ada pertanyaan pembulian? Ada. Tapi masih ada tidak dia sampai 3 pembulian? Tenang deh. Ada? Ada tidak? Ada ya? Ada. Perlu dikembangkan atau tidak? Hah? Tapi kenapa masih hidup sampai sekarang? Hah? Hah? Berikan karakter. Ya, ini tolong yang sering melakukan perundungan jangan, ya. Karena apa? Kalau dulu waktu saya sekolah itu perundungan dilakukan oleh guru. Sekarang itu siswa juga, siswa dengan siswa ya. Tapi intinya perundungan itu orangnya dirundung berkali-kali dan menyakiti hatinya. Bisa perundungan fisik, verbal, psikis ya. Jangan. Karena apa? Ya sosial. Karena apa ya? Itu membekas sampai tua nanti teringat. Ini perundungan jangan dikembangkan. Semua dianggap teman baik, jangan apa? Membuli ya, membuli. Tidak boleh berkembang di sekolah. Yang ketiga, ini sebentar pembinaan global. Ini kalau ada temannya yang berjilbab merasa terganggu tidak kamu? Tidak, terserah ya, tidak apa ya. Ini muslim tidak berjilbab, tidak masalah. Siapa tahu besok berjilbab. Tidak jadi persoalan gitu loh ya. Yang ketiga, gotong royong. Apa itu gotong royong? Bekerja sama. Sudah kamu lakukan? Contohnya apa? Menghias kelas? Wah iya. Betul? Siapa yang menghias kelasnya dengan bergotong royong? Siswa semua? Itu kemarin ada gambarnya juga, orang tuamu ikut-ikutan ya? Ya, ikut menghias kelas anaknya. Ada ya? Ada ya? Orang tuanya ikut-ikutan. Ada? Nah, itu malah kepeduliannya tinggi. Sampai orang tuanya ingin membuat kelas anaknya nyaman ya, nyaman. Yang kemarin juaranya siapa itu? 8D. Ya, 8D. Ini belum dipilih lagi. Belum. Kelas mana nih kira-kira? 8B. Hah? 8B? 8B. Amin. 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 Sudah. Amin 8B. Munculnya berkompetisi, baru menghias kelas. Ini nanti kompetisimu global. Apakah hanya menghias kelas? Bisa kita jual ke luar negeri? Bisa. Kelasnya kita jual. Apa yang bisa? Ya tadi. Apa? Apa tadi? Yang bisa kita, ini maunya Indonesia kan bisa mengangkat ekonomi kita supaya bagus. Ini anak-anak generasi mas ini yang mau ditingkatkan kompetisinya tidak seperti yang pendahulu-pendahulu. Kalau kita dulu kan hanya hafalan begitu, kamu tidak. Sudah eranya era digital, kamu harus bisa membuatnya. Ini tantangannya berat kan? Sudah 3 karakter.
Siapa lagi yang keempat? Yang namanya terabadikan itu justru yang bisa mengembangkan tadi artificial intelligence. Dari yang kecil dulu, kecerdasan buatan itu sekarang sudah luar biasa cepatnya. Kita tidak usah menyebarkan angket, cukup Google Form. Sing nyiptakno Google Form itu siapa? Sing bisa berpikir seperti itu. Dulu angket itu harus difotokopi, sebarkan. Orang disuruh apa? Nulis, ngisi. Sekarang tidak, tinggal klik lewat HP. Jawabannya masuk kemana? 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 Pernah buat Google Form? Iya. Isiannya masuk kemana itu? Hah? Masuk ke siapa? Yang buat tidak usah menyebarkan banyak kertas. Berarti prediksi kamu besok yang akan gulung tikar siapa? Pabrik kertas, fotokopi. Saat ini ada yang sudah gulung tikar apa? Yang tidak laku. Justru Perajaya. Hah? Koran sudah mulai redup ya. Terus sekarang yang sudah tidak ada lagi apa? Karena sudah digital semua. Dulu foto itu ada apanya? Ada? Ada apanya? Ada apanya? Ada filmnya ya? Kira-kira pabriknya tutup atau buat lagi nih? Ya jangan dibuat terus, orang payu kok. Foto sekarang sudah tidak perlu film. Nah ini kalian kalau sudah berpikirnya seperti itu, bisa memprediksi 10 tahun yang akan datang. Apa pekerjaan yang menguntungkan kita? Jangan sampai kita kalah dalam berkompetisi. Nah pemerintah ini sudah masuk ke menyongsong generasi emas. Tadi apa tadi? Karena adanya bonus demografi itu apa? Penduduk seusia kalian ini paling banyak. Maka tahun di 2045 kamu sudah mulai jaya-jayanya supaya bisa berkompetisi global, harus disiapkan dari sekarang. Hasil pendidikan ini bisa terlihat 10-20 tahun yang akan datang. Maka kurikulum selalu dipikir oleh para pemikir-pemikir itu. Cocoknya apa? 10 tahun yang akan datang itu seperti apa? Kurikulumnya sudah disiapkan. Gitu. Nanti kalau muncul kurikulum baru, ya siap-siap saja. Karena orientasinya berbeda. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Novita bisa membuka pertanyaan teman-temannya. Nek takon aja sing angin-angin. Waktu saya ada jam berapa? Sampai jam 14. Nah, masih ada 10 menit tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau sudah mempersiapkan pertanyaan? Ayo yang bertanya. Langsung. Coba. Mana yang bertanya? Silakan bertanya.
kelas kita. Apa? Daya tahan konsentrasinya kurang. Saya tadi sebetulnya mau mencoba tulis ya. Ayo, kalau tidak ada yang bertanya, saya tidak mau mengakhiri. Dua pertanyaan, silakan. Cepat. Pakai mic. Kenalkan. Perkenalkan, nama saya Hasna Ibnati Zalfa. Kelas. Saya kelas 8C. Tadi Pak Suwono menyinggung kata plastis. Nah, tadi saya bertanya kepada teman-teman yang di sekitar saya, apa itu plastis? Mereka tidak mengetahui jawaban tersebut. Jadi saya ingin bertanya kepada Pak Suwono, apa itu plastis? Terima kasih. Betul. Yang belakang betul tadi? Mendengar? Kamu dengar tidak saya ngomong prestis? Mendengar? Hah? Mendengar tidak? Hah? Mendengar? Apa artinya? Pertanyaan kedua apa? Ya, boleh. Suaranya keras atau perlu mic? Keras. Ya, langsung. Ya. Saya ingin bertanya. Ini perkenalan. Ingin itu berarti apa? Hah? Saya ingin itu maksudnya ingin kan? Ingin itu apa maksudnya? Saya mau bertanya. Hah? Kalau mau boleh. Saya ingin. Ingin itu artinya menginginkan ya. Yo, pertanyaannya. Tadi Pak Suwono mengatakan bahwa generasi kita ini adalah generasi emas 2045. Kenapa generasi sebelumnya itu tidak disebutkan menjadi generasi emas? Wah, Lalu susah ya. habis itu juga, apakah generasi selanjutnya kita, ya itu generasi alpha terus selanjutnya bisa menjadi generasi emas? Ya. Prestis. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Hah? Prestis itu bahasa Inggrisnya apa ya? Prestis. Ya. Pertanyaannya saya jawab dengan contoh aja. Dari sini waktu kelas 7 ada nggak yang mendaftar selain di SMP 3? Langsung daftar di sini diterima. Yang rumahnya jauh dari SMP 3. Kamu mana? Dekat SMP? Kenapa kepengen di SMP 3? Kepengen? Kenapa? Banyak yang kesini. Terus yang jauh lagi mana? Tadi ada yang tunjuk jari sana. Mana rumahnya? Hah? Berita? Harusnya di SMP mana itu? Harusnya di Bandar. Di? Kenapa pilih sini? Hah? Bertanya? Ini rumahnya mana? Margorejo. Harusnya kan SMP 2 Margorejo. Nah, kenapa? Kualitasnya kurang Pak di sana. Hah? Kualitasnya kurang di sana. Kualitas kurang. Ya. Sudah pernah masuk di SMP 2 Margorejo? Sudah kemarin lomba di sana. Sebelum masuk berarti aku kelas 6 sudah survei di sana? Enggak, kan ada sosialisasi. Ada sosialisasi? Ya. Kamu di sosialisasi SMP 3 juga? Kok bisa tahu kalau di sini lebih bagus? Kata
Bundamu alumni sini? Iya. Iya. Terus kalau sudah diterima di sini perasaannya apa? Senang. Selain senang, ada nilai gengsinya enggak kira-kira? Ada. Sangat ada. Nah itulah gengsi, prestis. Lulusan SMP bandingkan lulusan SMP luar negeri, artinya swasta, masuk di SMA 1 anaknya kira-kira dengan kata-kata PD saja lah. PD yang mana? Hah? Terus di SMA 1 kalau mungkin kok ada tes, dilihat dari ijazahnya, ini yang dari luar negeri, ini yang dari SMP 3. Lebih dipercaya yang mana? Hah? Luar negeri artinya swasta loh, bukan dari negara lain begitu, tidak. Kamu kan sekolah negeri, di dalam negeri kamu. Yang swasta yang luar negeri. Dipercaya yang mana kira-kira? Hah? SMP 3. Ada juga anak yang kepingin sekali diterima di sini. Karena apa? Ada prestisnya. Sekolah di mana? SMP 3. Sekolah di mana? SMP 5. Prestisnya kurang. Iya. Iya dah. Iya ya. Iya. Walah ya. Kok malu-malu loh. Saya kepala SMP 5. Tapi orang prestis di SMP 3. Nanti kalau sudah di SMP 3 diterima, larinya SMP 5. Begitu ya kira-kira ya. Di masyarakat begitu kan? Ya. Mengapa? Ada nilai prestisnya. Kerja juga begitu. Eranya era orang tua seusia saya bangga bila anaknya di kedokteran. Mengapa memburu kedokteran? Karena di antaranya adalah prestis. Besok jadi dokter. Ternyata setelah lulus banyak yang sulit mencari pekerjaan karena orang tuanya kepengen anak saya jadi dokter. Prestis. Saat ini pekerjaan yang prestisnya tinggi apa kira-kira? Dokter masih. Hah? Pekerjaan. Ya, kalau nggak pekerjaan, kalian nanti kuliah kepengen yang punya nama prestis tinggi kan? Mana kira-kira? UGM. Apa lagi? UI, ITB, Udinus juga universitas luar negeri itu. Tapi memang komputernya bagus itu. Nah itu perguruan tinggi yang prestisnya tinggi. Kalau SMA di Pati salah satu. Tapi ada anak yang kepingin prestisnya lebih tinggi. Mana? SMA 3 Semarang. Terus yang kemarin yang di Taruna ada. Terus di Radita ya. Ini kemarin ada promosi semesta. SMA semesta Semarang. Ada yang mau enggak kira-kira? SMA 1 nanti setelah yang sana-sana tidak diterima. Prestis. Taruna prestis ya. Prestis tinggi ya. Selain prestis bayarnya juga prestis ya.
keren. Wah, keren. Bisa masuk dengan biaya tinggi. Masyarakat yang bagus gitu loh. Sekolah yang baik itu pasti berbayar. Mahal ya. Kenapa SMP 3 tidak? Hah? Tidak boleh? Ya, sementara nanti dulu. Pertanyaan berikutnya yang belakang tadi. Masih ingat pertanyaannya? Apa? Kenapa? Ingat, tenang orang. Ingat. Ya. Kenapa generasi kita disebut pas tadi Pak Ono bilang generasi kita merupakan generasi emas ketika tahun 2045. Kenapa generasi sebelumnya itu tidak disebut generasi emas? Lalu apakah generasi selanjutnya kita merupakan generasi emas? Oke, terima kasih. Bisa menarik benang merah tadi yang saya ceritakan? Pas event politisnya tadi yang pojok sana Putri tadi, pas ulang tahun 100 tahun merdeka. Yang kedua, generasimu dimaknai sebagai bonus demografi. Mengapa yang dahulu tidak generasi emas? Ya, tidak pas eventnya. Kalau saya itu berarti event baru berapa tahun ya? 50 tahun merdeka ya, 50 tahun merdeka. Dan itu ada unsur politisnya ya. Jadi 100 tahun, pas 100 tahun event itu jadikan apa ya, semacam politisnya. Pas ulang tahun emas, generasi emas, dan pemerintah juga menghitungnya anak-anak seusia kalian ini adalah bonus demografi. Kalau dihitung-hitung anak usia itu yang paling atas itu apa ya, semakin mengerucut sedikit. Inilah generasi yang paling banyak. Nanti di masa nanti kita ulang tahun emas, inilah generasi emas kita. Kepingin kita 100 tahun merdeka itu betul-betul jadi ulang tahun emas, muncul generasi-generasi emas yang ingin disiapkan dari sekarang dengan kurikulum, dengan pendidikan, supaya besok memang kita mempunyai di ulang tahun emas itu generasinya memang emas. Yang dahulu kok tidak, event politiknya tidak masuk ya, paling pas ulang tahun, paling dulu itu yang 50 tahun Indonesia merdeka gitu. Tahun berapa ya? Tahun 95 ya, 50 pas, betul ya? 95. Ini terus kenapa yang dahulu tidak? Nah, tidak pas pada waktu itu adalah bonus demografi. Kita menunggu lagi bonus demografi tidak apa itu, mungkin masanya cukup lama menunggu lagi. Mungkin nunggu anakmu lagi besok. Ya. Kira-kira tahun berapa itu bonusnya? Padahal kamu nikah itu usia misalnya puluhan, masih 16 tahun yang akan datang baru nikah, anakmu 14 tahun. Menunggu kamu sampai berapa tahun lagi berarti? Nah, masih menunggu banyak tahun ya bonus demografi itu. Ini saatnya paling banyak usia remaja ini terbanyak. Ya kira-kira begitu ya. Jadi eventnya event politis pas Indonesia emas, ulang tahun 100 tahun abad merdeka. Ada lagi? Kalau kita cukup ya tak? Mangga, ada lagi?
Ini yang bertanya tadi kelas berapa ya, Bro? 8 semua. Yang kelas 7 mana? Yo, tanya. Tanyao. Punya pertanyaan enggak? Pengen mendengar suaranya anak kelas 7. Betul-betul cerdas dah nih. Ayo. Sini ada kelas 7 dah ini. Ayo bertanya. Jangan dikuasai kelas 8. Tidak ada? Mana? Ayo. Nama saya Dinda Kornelia Salianda dari kelas 7C. Lalu pertanyaan saya, kenapa yang dipilih itu tahun 2045? Kenapa enggak tahun langsung 2024 aja? 2024 ya? Kamu belum besar ya? Belum besar ya? Kita merdeka tahun 1945. 100 tahunnya adalah, wah itu pas politisnya itu. Politisnya. Jadi besok kalau kamu jadi pemimpin, carilah event politis. Supaya apa ya? Kalau istilah saya itu layak jual. Layak jual. Kemarin Pak Nadiem menjual dengan kata-kata apa? Ingat tak? Merdeka belajar. Kalau Pak Menteri sekarang apa ya sekarang usung apa ini? Nah aku ditolong profil pelajar Pancasila nanti kalau sudah terbentuk pada diri kalian untuk selalu dipertahankan. Dan yang nomor 1, ingat, percaya dan takwa ya pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, selalu diingat-ingat, didengung-dengungkan, supaya itulah yang nomor 1. Yang lainnya apa? Yang lainnya apa? Penting, yang paling penting itu yang Islam ya beribadah, yang Kristen ya beribadah. Terus tujuan manusia hanya itu. Yang lainnya itu pelengkap. Sudah tidak ada gunanya kalau tidak ke arah yang sana. Ya. Karena apa? Paling yang lainnya ya ditinggalkan kalau kita sudah meninggal. Mau diapakan? Kalau sudah jadi dokter, sudah meninggal mau apa dokternya? Ya kan? Modalnya adalah beriman dan bertakwa tadi. Itu anakku, selamat melanjutkan melanjutkan aktivitas yang lain. Begitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman bisa berdiri dan memberikan apresiasi. Terima kasih banyak atas Bapak Suwono SPD MPD telah hadir pada siang hari ini untuk memberikan materi sekaligus membuka acara kegiatan latihan dasar kepemimpinan pada Insya Allah nantinya materi yang akan diberikan akan menjadi wawasan baru dan juga akan mengarahkan kami pada hal yang lebih positif lagi. Ya,